Hai, di video ini aku bakalan sharing tentang project UAS aku di mata kuliah Introduction to AI. Nah, di project ini aku ngerjain itu berdua bareng sama teman aku, dan kita tuh bikin sebuah sistem rekomendasi musik yang bisa menyesuaikan lagu dengan mood dan aktivitas kita sehari-hari. Sebelumnya, kenalin aku Riva Hardiani dari kelompok 11. Nah, without further ado, kita langsung aja. Oke, lanjut ke pembahasannya. Di sini ada table of content. Biar nggak bingung alurnya, aku kasih gambaran dulu isi pembahasannya. Jadi, kita tuh mulai dari latar belakang, tujuan project, cara kerja sistem, penentuan variabel, tahapan model, dataset dan prepokasi, terus analisis permasalahannya apa, alasan memilih algoritma Gaussian naive Bayes, hasil prediksi dan rekomendasi, evaluasi model, evaluasi sistem rekomendasinya, dan terakhir itu ada etika dan implikasi terhadap sosial. Nanti penjelasannya juga dibagi, jadi aku jelasin bagian-bagian awal, terus nanti dilanjutin sama teman aku. Next, jadi teman-teman, musik itu udah kayak temen hidup kita banget kan. Jadi mau belajar pakai musik, kerja pakai musik, rebahan juga pakai musik. Tapi masalahnya itu kadang kita tuh suka blank, aku mau dengerin lagu apa ya sekarang. Terus karena tiap orang beda-beda mood, beda aktivitas, jadi selera musiknya juga beda banget. Nah, dari situ kita berdua tuh kepikiran gimana kalau ada AI yang bisa bantu milih musik sesuai kondisi kita. Makanya kita bikin sistem ini pakai Gaussian naive Bayes biar bisa nebak mood dan kasih rekomendasi yang lagu yang cocok. Selanjutnya itu ada tujuan project. Jadi tujuan utama dari project ini sebenarnya simple. Kita tuh pengen bikin sistem yang bisa bantu pengguna nemuin musik yang sesuai sama aktivitas dan mood mereka. Di sini kita pakai algoritma Gaussian naive Bayes buat nentuin mood dan sebuah lagu berdasarkan beberapa fitur. Harapannya pengguna nggak perlu lagi nih bingung-bingung pilih lagu yang mana, terus tinggal pakai aja sistem ini. Selanjutnya, setelah tahu kenapa project ini dibuat, sekarang kita masuk bagian yang lebih intens atau yang lebih masuk ke cara kerja sistemnya, mulai dari input sampai akhirnya bisa ngasih rekomendasi musik. Jadi cara kerjanya itu bertahap. Yang pertama itu pengguna bakal masukin beberapa informasi kayak aktivitas, mood, waktu, dan tingkat semangat mereka. Lalu kedua di sini ada input data. Di input data ini sistem membaca dataset musik yang berisi genre, tempo, energi, dan emission level. Lalu setelah sistem ini membaca data tersebut, dilakukanlah prepocasing atau label encoding. Data di sini diproses menggunakan label encoding agar dapat dibaca oleh algoritma. Lalu selanjutnya ada Gaussian naive Bayes. Di sini algoritma Gaussian naive Bayes mempelajari pada pola hubungan antara genre, tempo, energi terhadap emission level. Lalu dari algoritma ini lalu diprediksilah mood tersebut, sistem mood musik apa yang paling sesuai, terus mencocokkan pada dataset berdasarkan emission level. Sistem mencari lagu dengan mood yang sama pada dataset. Lalu rekomendasi musik, sistem menampilkan rekomendasi lagu kepada pengguna dan lalu hasilnya daftar lagu yang sesuai dengan pengguna. Selanjutnya, nah di sini penentuan variabel. Biar makin jelas, input variabel inputnya itu ada aktivitas, mood, waktu, sama energi. Nah, fitur yang digunakan AI yaitu genre, tempo, sama energi. Terus targetnya itu emotional level seperti happy, sad, calm, romantic, atau energik. Jadi semuanya tuh saling nyambung buat bantu AI menebak musik tersebut. Selanjutnya, setelah tahu variabel-variabel apa yang dipakai, sekarang kita masuk ke proses yang lebih teknis, yaitu tahapan modelnya. Di sini aku jelasin secara simpel biar gampang dipahami aja. Pertama, kita pakai dataset. Nah, dataset yang kita pakai itu dari Kaggle. Isinya lumayan lengkap, ada genre, tempo, energi, sampai mood atau emission level dari lagunya. Dari sini sistemnya mulai belajar dulu. Nah, terus habis itu
ke pre-processing data. Jadi kita hapus data-data yang kosong, terus rapihin nama, kolom biar gak berantakan, terus kita juga ubah data kategori jadi angka. Region report, JES itu kita encode jadi angka supaya AI-nya jadi paham. Karena ya AI-nya nggak langsung ngerti kata pop itu apa. Lalu yang ketiga itu ada training data. Nah di bagian ini adalah seperti otaknya AI. Kita pakai Gaussian Naive Bayes. Model itu dilatih pakai fitur kayak genre, tempo, sama energi. Terus targetnya itu mood musik alias emotionable. Jadi dia belajar pola kayak, oh kalau begini biasanya moodnya happy atau gitu-gitulah. Yang keempat ada prediksi. Setelah dilatih, pengguna itu masukin data banyak kayak aktivitas, mood, waktu, sama tingkat semangat. Nah, di sistemnya itu bakalan nebak moodnya tuh lagi kayak apa. Habis itu langsung deh keluar rekomendasi musiknya yang sesuai. Jadi bukan cuma random lagu, tapi benar-benar sesuai dengan kondisi penggunanya. Next, di sini ada bagian analisis permasalahan. Nah, kalau kita rangkum dari yang tadi nih, pertama, orang tuh sering bingung mau dengar lagu apa aja. Terus kedua, mood sama aktivitas tuh ngaruh banget sama pilihan musik, dan playlistnya tuh biasanya nggak cocok atau nggak sesuai nih sama mood kita yang sekarang. Makanya kita bikin solusi pakai AI biasanya lebih otomatis dan personal. Oke, segitu dulu penjelasan dari aku, dan untuk pembahasan selanjutnya bakal dilanjutin sama teman aku yang akan jelasin lebih detail di bagian berikutnya. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Elpam Julfianata. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu tentang sistem rekomendasi musik yang telah kita bangun. Jadi di sini ada mengapa kita memilih algoritma Gaussian Naive Bayes. Jadi alasan memilih Gaussian Naive Bayes itu yang pertama adalah sederhana dan cepat. Jadi Naive Bayes itu mudah diimplementasikan dan juga memiliki waktu komputasi yang tepat sekali. Dan yang kedua adalah cocok untuk dataset yang kecil. Dataset yang digunakan hanya sebagian dari dataset asli, dan sehingga Naive Bayes itu cocok digunakan gitu. Yang ketiga, mampu melakukan klarifikasi. Naive Bayes itu sering digunakan untuk klarifikasi teks, prediksi sentimen, klarifikasi emosi, dan yang keempat, sistem rekomendasi sederhana. Dan yang terakhir, banyak digunakan pada penelitian sebelumnya. Jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa Naive Bayes itu memiliki performa yang sangat baik untuk klarifikasi emosi dan juga rekomendasi berbasis preferensi penggunanya. Jadi selanjutnya saya akan mendemokan sebuah sistem yang telah kita buat tentang sistem rekomendasi musik. Oke teman-teman, jadi proses pembuatan sistem ini kita melakukannya dengan Google Colab. Jadi mari kita langsung lihat bagaimana sistem ini bekerja dan juga memberikan hasil prediksi dan juga rekomendasinya. Dari sini kita bisa lihat pengguna memasukkan input aktivitas berupa belajar, kemudian juga mood saat ini dia itu calm, dan juga waktu ini malam hari, dan juga tingkat semangat yang biasa saja. Jadi dari input ini, model akan memprediksi bahwa mood music yang cocok adalah calm. Jadi output akhir ya, sistem akan langsung menyajikan daftar lagu rekomendasi yang sesuai. Contohnya ada track ID T0011 dengan genrenya reggae dan sangat cocok untuk mood yang sedang calm. Dan juga di sini ada 5 rekomendasi musik apa saja yang harus kita dengarkan gitu. Di sini juga ada genrenya musik country gitu. Oke teman-teman, jadi tentu saja sebuah sistem ini itu harus kita evaluasi. Jadi jika model awal pada 100 data, model berhasil memprediksi 60 data dengan benar, alias mendapatkan akurasi 60%, ini menunjukkan model itu sudah mampu mengenali pola dasar musik kita, walaupun masih perlu peningkatannya juga lebih lanjut gitu. Saat kita melakukan pengujian sistem yang lebih terstruktur dengan membagi 80% data training dan juga 20% data testing, maka akurasinya tercatat sebesar 65%, artinya sekitar 55 dari 100 data berhasil kita prediksi dengan tepat gitu. Jadi kesimpulannya, Gaussian Naive Bayes ini
cukup baik sebagai model awal untuk kedepannya. Jadi performa ini bisa kita optimalkan dengan menambah jumlah dataset, kemudian juga menambah fitur pengguna, atau juga membandingkan dengan algoritma yang lebih kompleks, kayak contohnya seperti random forest atau XGBoost gitu. Oke, di sini selanjutnya ada etika dan juga implikasi sosial. Jadi etika AI dalam rekomendasi musik, yaitu AI itu membantu pengguna, bukan menggantikan pilihan mereka. Kemudian juga rekomendasinya harus relevan dan juga tidak menyesatkan. Data pengguna itu dipakai secara bertanggung jawab, kemudian juga sistem harus bisa dikoreksi jika hasilnya kurang sesuai. Di sini juga ada fairness dalam rekomendasi musik. Jadi semua pengguna perlu mendapatkan kualitas rekomendasi yang setara, kemudian juga dataset tidak boleh berat pada genre atau mood tertentu. Jadi sistem itu juga tidak boleh terlalu mendominasi satu jenis lagu, kemudian juga evaluasi dilakukan pada setiap kategori mood dan juga genre. Jadi accountability pada sistem rekomendasi. Jadi accountability-nya adalah pengembangan bertanggung jawab atas hasil sistem, kemudian juga model perlu dievaluasi dan diperbaiki secara berkala, kemudian pengguna perlu diberi ruang untuk memberi feedback. Kemudian juga keputusan akhir tetap berada pada pengguna. Dan juga ada transparansi dan privasi pengguna. Pengguna juga perlu tahu bahwa AI itu sedang digunakan, dan juga sistem menjalankan data apa yang dipakai dan tujuannya apa. Kemudian juga ada rekomendasi sebaiknya disertai alasan singkatnya, dan juga yang terakhir, data pengguna harus dijaga dan tidak salah gunakan. Lanjut, dampak dan mitigasi risiko. Jadi dampak positifnya yaitu membantu pengguna memilih lagu lebih cepat, dan juga rekomendasi terasa lebih personal. Kemudian juga pengguna bisa menemukan genre atau lagu baru. Penilai risikonya, bias jika dataset tidak seimbang, kemudian juga ketidaksesuaian rekomendasi dapat mengurangi kepuasan penggunanya. Kemudian juga dominasi genre tentu dapat membuat hasil kurang beragam. Dan juga ada dampak negatifnya, yaitu prediksi mood bisa salah, dan juga rekomendasi dapat terlalu berulang, dan juga pengguna bisa terlalu bergantung pada sistem. Mitigasi risikonya, tambahkan variasi rekomendasinya, kemudian sediakan fitur feedback dan juga koreksi. Evaluasi bukan hanya akurasi, tetapi juga kepuasan pengguna. Jadi kesimpulannya adalah sistem rekomendasi musik ini berhasil dibangun menggunakan algoritma Gaussian Net Bayes, dan juga sistem mampu memprediksi musik berdasarkan karakteristik data dan memberikan rekomendasi musik yang sesuai dengan kondisi penggunanya. Model juga dapat dikembangkan lebih lanjut dengan dataset yang lebih besar dan fitur yang lebih lengkap untuk meningkatkan akurasi rekomendasi. Oke teman-teman, jadi itu dia penjelasan mengenai sistem rekomendasi musik berbasis Gaussian Net Bayes yang telah kami kembangkan. Semoga sistem ini tidak hanya menjadi solusi teknologi yang cerdas, tetapi juga memahami sisi emosional dan juga memberikan vibe yang tepat untuk setiap aktivitas kita semua. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya, dan sampai jumpa lagi.